Bagaimana supaya tujuan kita tercapai? Yaitu dengan berpikir keras. Biasanya sih beberapa hari kemudian akan muncul deretan solusi cerdas yang dihadirkan oleh pikiran kita. Otak kita akan berpikir solusi jika kita terus-menerus memainkan kata bagaimana. Oh iya teman-teman, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke inti pembahasan kita, yaitu bagaimana caranya supaya cita-cita atau tujuan kita tercapai. So, kata bagaimana inilah yang akan menyelesaikan permasalahan kita, bagaimana akan mengarahkan kita pada solusi jika kita serius merenung dalam-dalam. Misalnya sekarang kita haus nih, lalu kita bertanya kepada otak kita, bagaimana caranya supaya hausnya hilang? Dengan cara minum. Lalu ketika kita minum, selesailah sudah masalah kita. Lalu misalnya sakit, bagaimana caranya agar sembuh? Pikiran kita akan mencari solusi supaya sembuh, yaitu dengan cara minum obat, dan beberapa hari kemudian insya Allah akan sembuh. Dan kalau kita bertanya bagaimana tujuan kita bisa tercapai, dengan cara berpikir keras. Biasanya sih beberapa hari kemudian muncul deretan solusi cerdas yang dihadirkan oleh pikiran kita. Otak kita akan berpikir solusi ketika kita memainkan kata bagaimana. Simple sih, cuma satu kata, yaitu bagaimana. Tapi kata ini dapat memunculkan solusi yang ada di otak kita. Otak sebenarnya mempunyai jutaan bahkan miliaran memori yang tersimpan rapih mulai dari bayi hingga sekarang. Anehnya memori nggak ada yang hilang. Hanya saja memorinya nggak rapih karena jarang diingat atau dihafal, sehingga jadi lupa. Saat merenung dan berpikir keras, itu ibaratnya menata kembali jutaan hingga miliaran memori otak agar menjadi rapih, sehingga sewaktu-waktu kita bisa panggil kembali memori itu. Saya pernah mempraktekannya ketika saya mulai membuat konten pertama saya. Saya nggak pede. Lalu saya merenung lama dan bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa saya nggak pede? Memori otak saya pun buka folder demi folder. Nah, akhirnya ketemu juga tentang memori saya saat SD, SMP, dan SMA. Saya sering mendapatkan ranking di kelas. Memori inilah yang membuat saya pede hingga sekarang. Walaupun konten view-nya masih sedikit, saya tetap pede insya Allah. Doain ya teman-teman, semoga channel saya berkembang dan view-nya makin banyak. Amin. Jadi perenungan yang dalam akan menjadikan kita kenal dengan diri kita sendiri, sehingga memantapkan tekad kita untuk melangkah di masa depan. Ketahuilah teman-teman, hidup kita setiap harinya sedang dalam proses menjadi sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang lebih buruk. Semuanya tergantung pada diri kita. Bisa jadi kita selamanya akan di bawah terus, atau kita akan naik. Jadi tergantung pada usaha kita. Kalau kita berusaha untuk naik, insya Allah kita akan naik. Jadi Allah akan merubah nasib kita kalau kita memang serius ingin berubah. Jangan mengikuti keinginan untuk bermalas-malasan, pasif, ikut arus, dan hobi yang buang-buang waktu. Misalnya siang malam kerjanya cuma main game aja. Oh iya teman-teman, kalau misalnya nih dia lulusan SMA, terus nggak mau kerja mulai dari bawah, kemungkinan selamanya dia akan nganggur. Begitu pula lulusan sarjana yang nggak mau mulai karirnya dari bawah. Karena banyak saingan sarjana-sarjana muda, yang memang mereka dengan lulus dengan nilai yang bagus, mereka juga harus mulai dari bawah karena mereka baru lulus, fresh graduate, susah diterimanya sama perusahaan. Sekarang perusahaan itu maunya yang sudah kompeten. Tapi kalau kita mulai bekerja dari bawah dulu, nanti lama-lama akan ke atas. Saya mau tanya nih sama kalian sekarang, apakah kalian siap buat bekerja mulai dari bawah? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau udah, kita lanjut. Kalau misalnya rasa malu mencekik, silahkan gunakan ilmu zuhud, yaitu stabil dalam segala kondisi. Diberi rezeki oleh Allah, silahkan bersyukur, lalu stabil lagi dan gak foya-foya atau sombong.
Diberi cobaan dan kesusahan oleh Allah, boleh bersedih, tapi sebentar aja, lalu stabil lagi, nggak putus asa, nggak stres. Inilah jiwa-jiwa yang stabil, jadi kita bisa menyelesaikan segala permasalahan kehidupan seberat apapun dan sepahit apapun kalau kita stabil. Kita harus latihan zuhud agar bisa stabil. Maka hati kita akan menjadi lapang. Begitulah yang diajarkan oleh orang-orang soleh di masa lalu. Kalau kita bercita-cita menjadi orang besar, kita harus rela mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil dari sekarang, terus-menerus hingga tercapai cita-cita kita. Gunakan evaluasi, perbaikan mingguan, bulanan, dan tahunan, sehingga kita bisa melihat progres karir kita. Ya, mungkin rasa bosan itu pasti muncul. Gak apa-apa, istirahat sebentar, scroll sosial media sebentar, atau mau main game sebentar juga boleh. Habis itu tancap gas lagi, kita mulai lagi. Iya, memang kadang jiwa ini cepat bosan, tapi hanya diri kita sendiri yang tahu bagaimana caranya menghilangkan bosan ini. Karena setiap orang mempunyai cara yang berbeda. Jangan larut dalam kebosanan, silakan menghibur diri sebentar, lalu mulai lagi. Semua orang sukses adalah orang yang sibuk. Sebaliknya, semua pemalas pasti punya banyak waktu luang, sampai dia bingung nih mau diapain waktunya. Walaupun masih di bawah, kita harus coba berpikir keras bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Lalu mulai mengerjakan dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Jika gagal, bangkit lagi. Jika mentok, ganti bidang, lalu gas lagi. Pasti kita sudah dekat dengan kesuksesan yang kita cita-citakan selama ini. Why? Because Allah sangat sayang kepada kita. Allah melihat jerih payah kita setiap hari, setiap bulan, dan bertahun-tahun. Oh iya teman-teman, kita harus terus-menerus menyibukkan diri kita dengan karir dan ibadah. Jangan mau nganggur walaupun di bawah. Harus bangkit, harus sabar, tetap bersyukur. Maka saksikanlah bahwa Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Percayalah, kita nggak sendirian kok. Ada kekuatan besar yang membantu kita, membimbing kita, asalkan kita berjuang keras dan mau berlari menuju Allah. Oke, sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. See you in the next video. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka ya. Thank you.